Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum, Mbak Uriah. Jadi apa saran Anda kepada partai politik ya agar calon-calon presiden yang kemudian diusung itu memang calon-calon memang layak dan bisa menang? Mekanisme apa yang Anda sarankan untuk partai politik sebenarnya? Oke, yang utama ya sebelum saran ke partai adalah menurut saya sudah waktunya sekarang partai belajar dari kesalahan mereka ya di masa lalu. Karena gini, kesulitan partai untuk mencari calon potensial hari ini membangun koalisi yang cukup ya untuk mengusung presiden adalah imbas dari pragmatisme politik yang dibangun partai pada saat itu ya kan, mengusung gagasan soal presidensial threshold akhirnya jadi jebakan buat partai sendiri kan gitu ya, sulit mencari calon gitu. Nah yang kedua soal pragmatisme politik ini juga menurut saya partai perlu mengurangi lah gitu ya, bahwa kemudian pasti ada pertimbangan pragmatis, kepentingan untuk menang iya. Tetapi pragmatisme partai ini menurut saya yang menjadi persoalan serius, kenapa kemudian kita selalu gagal bicara tentang kaderisasi dan regenerasi di partai. Oke. Pada akhirnya ini menyulitkan partai gitu ya, mereformasi dirinya, menampilkan figur-figur yang terbaik karena orang-orang yang terbaik itu cenderung dikesampingkan oleh partai gitu ya, karena mereka bukan bagian dari elit kekuasaan di partai gitu. Jadi tidak sudah waktunya gitu ya partai di Indonesia itu membangun organisasi yang modern ya, merekrut melakukan kaderisasi yang baik dan merekrut calon-calon pemimpin yang baik ketimbang mempertahankan politik dinasti. Kalau dalam dan konteks juga Pilpres oligarki. 2024 saran Anda apa untuk bagaimana parpol itu bisa merekrut calon-calon presiden yang berpotensi menang? Ya, menurut saya langkah yang akan dilakukan Nasdem ya kalau jadi ini konvensi calon presiden ini menjadi salah satu opsi yang paling visible ya untuk bisa dilakukan gitu kan. Tetapi lagi-lagi juga menurut saya konvensi ini kalau memang menjadi mekanisme demokratis yang ingin dibangun oleh partai seharusnya ini melembaga gitu ya. Jadi jangan hanya sifatnya pragmatis untuk kepentingan pemilu 2024 saja gitu. Malah saya berharap mekanisme konvensi pencapresan ini gitu ya menjadi mekanisme yang dibangun oleh partai dalam rangka memunculkan figur-figur yang terbaik gitu ya di partai. Baik, Eben, jadi kalau Anda lihat gimana partai-partai politik harus menentukan calon secara tepat nih, mekanismenya gimana sebetulnya yang Anda sarankan? Partai politik ke depan nanti harus mengikuti kehendak rakyat. Hari ini rakyat ini melek media sosial. Apalagi di era digital seperti ini semua ke-record. Tadi ini sampaikan Prof tadi persoalan 4 faktor tadi, elektabilitas, kemampuan, integritas, kinerja dan sebagainya. Menurut saya partai tidak lagi berani bermacam-macam dengan slogan-slogannya, apalagi PDI partai ideologis. Harus punya komitmen terhadap ideologinya. Apalagi bicara tentang ideologi berarti harus juga mengikuti kehendak rakyat. Karena gini, rakyat punya cara tersendiri untuk memberi sanksi terhadap partai. Nah yang harus dipertimbangkan itu. Hari ini menurut pandangan saya kehendak rakyat hari ini menuju ke Ganjar. Ya masih sama dengan Pak Ganjar Prabowo hari toh. ini adalah the next Jokowi. Masih sama dengan Pak Prabowo 13,9. Ini kan trennya Prabowo turun. Kalau tidak stagnan turun. Mas Ganjar trennya naik. Tapi nggak terlalu memaksakan kehendak sekarang. Ini bukan persoalan kehendak. Ini kan persoalan suara yang kita lihat. Ini kan kita didasarkan objektivitas bukan subjektivitas. Berdasarkan berbasis kinerja. Kita lihat Mas Ganjar selain punya kinerja yang cukup, kedua punya komitmen terhadap NKRI berkaitan dengan kebinekaan. Ini sangat ideologis. Pak Prabowo juga punya kan? Ya Pak Prabowo punya, tapi kan saya yakin nggak mungkin lagi memimpin bangsa ini dengan umur yang segitu, sudah letih itu Pak Prabowo. Masih banyak juga pemimpin-pemimpin yang berusia masih memimpin. Tapi saya yakin publik sudah tidak respon lagi deh ke Pak Prabowo. Baik, Prof. Hendrawan, jadi dalam waktu sisa masih 2,5 tahun, jadi apa yang akan dikerjakan oleh PDIP untuk betul-betul membidik secara tepat dan kemudian calon yang diusung PDIP itu akan memenangkan pemilu di 2024, Prof. Hendrawan? Saya baru saja menerima surat instruksi dari DPP yang ditandatangani oleh Sekjen dan satu ketua DPP. Intinya supaya kami kader rajin menanam tanaman yang sudah tua dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi wilayah untuk memutuskan siapa paslon yang terbaik itu benar-benar merupakan kewenangan ketua umum. Jadi saya baru pulang dari reses dan apa yang saya lakukan, yang kami lakukan semua adalah
merapikan barisan. Barisan ini solid agar ketika peluit dibunyikan semua bergerak dalam satu rampak barisan. Jadi slogan kami solid ke dalam, bonafit keluar. Solid ke Itu yang dalam, kami lakukan terus-menerus. bonafit keluar, capres ditentukan saat injury time. Saat yang tepat. Saat yang tepat ya. Kapan, Prof? Ketika negara bangsa memanggil paslon yang terbaik. Siapa yang dipanggil? Nanti kita lihat. Jangan terburu-buru, Mas. Jangan Budiman. terburu-buru. Oke, baik. Jangan terburu-buru. Zulfan, jadi timingnya kapan sih sebetulnya? Banyak orang yang mengatakan, katakanlah dari PKB, kalau mau maju, maju aja, tegas dari sekarang. Bahwa nggak terpilih itu isu yang lain. Ini momentumnya sebetulnya. Kapan partai ini harus bisa mendeklar Nasdem mendukung calon yang tepat, sehingga publik punya waktu juga untuk mengawasi kinerjanya, apa betul atau enggak. Ini sebenarnya momentumnya mau kapan? Saya boleh lari sedikit dalam konteks medsos tadi ya. Kalau kita lihat, saya lihat cek followernya si Ridwan Kamil itu mencapai 15 juta. Oke. Tapi di survei dia rendah. Rendah. Ya. Kemudian Ganjar itu 3,9. Survei dia tinggi. Ya. Anies itu ya sekitar 5,1. Surveinya juga ya lebih besar dari Ridwan Kamil. Lebih tinggi dia daripada Ridwan. Padahal followersnya sangat besar, bedanya 10 juta. Ya. Nah ini konsistensi maksud saya di mana ini? Belum menjadi faktor yang bisa diukur ya, isu linier ya. Nah, jadi medsos ini juga belum tentu bisa kita jadikan sebagai salah satu-satunya ya patokan yang sangat menentukan di dalam kita memutuskan calon presiden ini. Jadi harus banyak variabel ini memang harus kita kaji lagi, Mas. Nah kalau kemudian tadi kan Mas momentum dan satu lagi metodenya sebenarnya gampang buat partai ini menentukan calon presiden. Kita contoh pola Amerika saja, ya kan? Siapa yang mau kita usung, suruh dia datang ke Jawa Barat, kumpul di sana dengan kader-kader di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan? Nanti kader itu akan menyampaikan kepada DPP, ini loh hasil dari kunjungan mereka dan dialog kami dengan mereka, hasil keterpilihannya seperti ini. Kan nggak susah, Mas. Ya. Konvensi tetap. Kalau tidak konvensi, kalau katakanlah tidak dilakukan konvensi, artinya apa? Kan konvensi tadi ada syarat macam-macam. Nah, jadi figur-figur yang sudah ditetapkan oleh partai ingin diusung dengan tadi pertimbangan electability dan lain-lain, nah mereka tinggal diperintahkan aja, tolong kamu datang ke Jawa Barat, ke Nasdem Jawa Barat, Nasdem Jawa Timur, Nasdem Jawa Tengah, ya. Terus Banten, DKI, kamu datang semua dialog sama kader kita. Apa pendapat mereka tentang calon itu? Calon kamu, penampilan kamu, performance kamu kan dan electability kamu, nanti kita akan... Oke, baik Bung Zulfan, terima kasih Bang Eben, Mbak Uria, dan Prof. Hendrawan Suprayoto, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih semuanya. Suksesi politik 2024 harus dipastikan berjalan sesuai jadwal. Partai politik pun perlu membangun mekanisme internal dalam pengusungan calon presiden. Kesalahan dalam memilih calon bisa berdampak juga pada elektabilitas partai politik itu sendiri. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Meski pandemi sudah melandai, pandemi belum berakhir. Tetap waspada dengan menggunakan masker, tetap menghindari kerumunan dan ikut program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.